Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Citayam Fashion Week kini viral. Fashion Week, bahkan bukan cuma di Citayam orang melakukan Fashion Week, sudah ada di berbagai tempat. Di Sulawesi Selatan juga sudah ada, dengan meniru sebagaimana yang terjadi di Citayam. Beberapa wilayah Jawa bahkan ada beberapa artis yang ikut mendukung di dalamnya. Terutama kita lihat kemarin itu Mbak Im Wong dan beberapa artis-artis yang lainnya. Namun ada beberapa juga orang tertentu yang menginginkan Citayam Fashion Week ini untuk ditutup. Itu karena tergantung penilaian orang masing-masing ya. Kalau saya pribadi ditanya, tapi karena belum ditanya jadi saya tidak akan memberikan jawaban. Di video kali ini saya hanya ingin mengajak kita semua, saudara-saudaraku, untuk berpikir, mencoba memikir secara baik-baik. Ketika melihat sesuatu jangan memandang satu sudut saja. Ketika kita melihat langsung kita menjudge bahwa ini buruk, ini baik. Begitupun ketika nampak kebaikan. Mungkin pernah nampak kebaikan di kita, lalu kita mengatakan bahwa itu adalah kebaikan. Padahal mungkin di dalamnya belum tentu kita lihat ada keburukan. Karena orang akan menilai saja, melihat saja baiknya saja, tapi orang terkadang tidak melihat dari sisi buruknya. Nah di Citayam Fashion Week ini terjadi dua hal ini. Ada baik dan ada buruknya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kembali ke yang tadi bahwa semua itu tergantung dari sudut pandang seseorang. Ketika kebaikan akan kita pandang negatif, maka itu akan menjadi negatif. Ketika yang negatif pun, keburukan pun kita pandang positif, akan menjadi positif. Dengan cerita kita ini, saya teringat dengan sebuah kalimat. Sebuah pedang itu tergantung kepada siapa yang menggunakan pedang itu. Pedang yang tajam itu dapat membunuh jiwa ketika yang memegang pedang itu adalah seorang pembunuh. Dan itu akan bermanfaat, pedang yang tajam itu akan bermanfaat apabila dipegang oleh orang yang soleh. Tergantung siapa yang pegang pedang itu. Kalau itu dipegang oleh penyembelih hewan, maka itu akan disebut dengan pisau sembelih. Kalau pedang itu dipegang oleh pembersih halaman, ya, menebas pohon, maka itu akan menjadi pedang penebas pohon, pedang penebas rumput. Tergantung kepada siapa yang pegang pedang itu. Ketika pedang itu dipegang oleh seorang pembunuh, dipakai untuk membunuh manusia, maka pedang itu akan mendapatkan gelar pedang pembunuh. Pedang itu tak punya kesalahan. Tergantung siapa yang pegang
pedang itu. Kalau pedang itu dipegang oleh orang yang jahat, maka pedang akan jadi jahat. Ketika pedang itu dipegang oleh orang yang soleh, maka pedang itu akan jadi pedang yang soleh. Begitupun Citayam Fashion Week. Nah, jadi kalau kita melihat dua sisi tadi ini, positif dan negatifnya, kita melihat dulu dari sisi negatifnya. Sisi negatif daripada Citayam Fashion Week ini, yang pertama, itu akan berdampak kepada laki-laki yang berjiwa wanita, pria yang berjiwa perempuan. Maka seakan-akan ada doktrin atau tambahan pemikiran, suntikan dalam pikirannya bahwa kita ini didukung. Kenapa? Kita disiapkan wadah untuk menunjukkan siapa diri kita. Seakan-akan mereka terdukung dengan lelaki yang ganteng, pria yang ganteng, tiba-tiba memakai pakaian seperti perempuan. Nah, itu kalau kita pandang dari sudut negatifnya. Tapi kita belum bisa untuk menyimpulkan. Ya. Apalagi itu akan lebih banyak aurat-aurat para wanita kita di Indonesia atau di sekitar Citayam Fashion Week ini, itu akan ditampakkan di depan umum, bahkan direkam, diposting di media sosial. Dan itu bukan cuma Indonesia saja yang bisa melihat ketika diposting seperti itu, tapi seluruh media dunia. Nah, itu. Tapi dengan kita pandang sudut negatifnya itu, bukan berarti kita harus langsung mengambil kesimpulan bahwa Citayam Fashion Week ini buruk, tidak bagus, harus ditutup. Ya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, orang-orang yang mungkin punya bakat, selama ini bakat yang terpendam, mungkin dia bisa jadi model, ya, mungkin dia bisa punya ilmu, mau menunjukkan cara berpakaian yang bagus supaya kelihatan indah, dia bisa menyalurkan di sana. Dan itu akan, kalau kita lihat dari sisi lain, itu akan mengurangi kerusuhan-kerusuhan di tempat-tempat tertentu. Contoh, ketika anak muda-mudi berkumpul tanpa ada kejelasan, artinya perkumpulan yang sia-sia, berbicara yang sia-sia, tidak tentu arah kemana pembicaraan ini, maka dengan mereka beralih ke tempat ini, ke wadah ini, maka rencana seperti tadi, pembicaraan yang sia-sia itu akan hilang. Nah, dan kalau kita melihat Citayam Fashion Week ini akan mengurangi ricu, ya, ada demo-demo di luar sana, ya, akan mengurangi kabar yang mengatakan ada anak muda-mudi yang bentrok di daerah sini, yang baku hantam di daerah sini, yang saling kejar-kejaran di daerah sini. Kenapa? Karena mereka berpikir ke Fashion Week. Mereka hanya berpikir memanggil teman-temannya, ayo kawan, kita ke Citayam Fashion Week, kita tunjukkan bakat kita di sana, bahwa kita punya gaya, kita punya style. Itu sisi positifnya. Ya. Dan itu juga akan memperkenalkan Indonesia. Bahwa Indonesia ini ada kelebihan, ada kehebatan bagi Indonesia ini, bisa menciptakan tanpa di tempat yang tanpa di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya orang-orang ada model kan punya tempat sendiri. Ya, ini di jalan. Ya, di jalan hanya karena mengganggu perjalanan orang. Nah, itu jadi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Cuma itu tergantung kembali yang tadi, tergantung siapa yang datang ke sana.
Kalau kita berbicara soal persoalan bahwa itu akan merusak akhlak muda-mudi kita Indonesia, ya, atau bahkan akan terbuka banyak aurat di sana, maka kita harus pahami di Indonesia ini nggak cuma satu agama. Itu kawan-kawan saya. Kalau seandainya Indonesia ini 100% itu beragama Islam, maka itu boleh jadi, ya. Tapi yang menjadi kesalahan adalah kebanyakan di sana yang muslimah, saudari kita yang muslimah, yang membuka auratnya. Lalu bagaimana jika yang datang di sana adalah saudari kita atau saudara kita yang non-muslim? Tidak mungkin mereka akan menggunakan pakaian yang digunakan oleh umat muslim. Karena manusia hanya memandang itu. Coba lihat, ada laki-laki yang bersifat perempuan di sana. Boleh jadi agama mereka bukan Islam. Ya. Dan coba kita lihat, ya, ini ada dukungan juga dari pemerintah setempat. Ada dukungan, ya. Maka ini untuk menjaga negara Republik Indonesia ini, karena negara kita ini punya banyak kekayaan. Maka salah satunya mungkin Citayam Fashion Week adalah kekayaan Indonesia. Cuman saya berpesan kepada saudara saya atau saudara kita, Mbak Imo. Beliau ini adalah orang yang hebat. Dan ketika dia berbicara di depan umum, akan menyampaikan sebuah pendapat. Pendapatnya itu tidak asal dia sampaikan saja. Saya rasa Mbak Im Wong sudah matang memikirkan apa yang akan dia sampaikan di depan publik. Kenapa sehingga Mbak Im Wong mengambil tindakan seperti itu, memberikan dukungan kepada persoalan ini, Citayam Fashion Week? Karena mungkin Mbak Im Wong punya pertimbangan. Ada saudara kita yang punya bakat terpendam yang ingin dia salurkan, tapi tidak punya tempat untuk menyalurkan. Ya, dia ingin ke tempat yang terbuka untuk model, tapi tidak ada uang, kurangnya dana untuk datang ke tempat itu, mendaftarkan ini, mendaftarkan itu. Maka dengan yang dipikirkan Mbak Im Wong ini hanya dengan modal pakaian yang mungkin biasa saja pakaiannya, tidak semahal dengan pakaian-pakaian yang lain, tapi dia bisa menunjukkan bakatnya di sana, bahwa dia punya fashion, ya, dia punya style yang hebat, dia punya bakat yang luar biasa, seperti itu. Ini saya cuma mengajak kita semua untuk mengambil tindakan yang lebih cerdas. Tentunya pada akhirnya saya menyampaikan bahwa di dalam melihat sesuatu jangan memandang satu sisi, ya. Hanya karena kita melihat sisi jeleknya saja, sisi buruknya saja, kita langsung mengatakan, jangan, tidak boleh dilanjutkan, hentikan, stopkan. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu, wahai saudaraku. Contoh kepada pribadi saya ini, mungkin orang yang melihat saya menyampaikan ini mengatakan bahwa kamu seakan-akan mendukung yang berjiwa perempuan, laki-laki yang berjiwa perempuan ini untuk bertebaran di sana. Tidak seperti itu. Dan mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Kenapa? Hanya mungkin kita menilai dari sisi bicara kita. Tapi coba kita datang ke lapangan. Seperti saya, karena saya tidak tahu 100%, saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana, sehingga saya tidak bisa menjudge sebuah keputusan tentang Citayam Fashion. Kenapa? Saya tidak pernah ke sana dan saya agak sulit. Rasanya tidak mungkin saya ke sana. Kenapa? Kampung saya, tempat saya tinggal dengan Citayam ini sangat jauh. Harus menggunakan biaya yang besar. Sementara seperti itu saudara bilang. Jadi intinya, melihat seseorang itu atau melihat sesuatu yang kelihatannya buruk, itu belum tentu buruk.
ketika kita melihat sesuatu yang kelihatannya baik, itu belum tentu baik. Saya kira saudaraku semua paham. Ketika kita melihat seseorang berpenampilan buruk, jangan kita langsung mengatakan bahwa orang itu buruk. Bisa jadi keburukan kita lebih banyak, hanya Allah karena sayang sama kita, Allah menutupi keburukan itu. Ya. Atau mungkin kita pandai menutupi keburukan itu dengan menampakkan kebaikan saja. Sementara saudara kita mungkin menampakkan keburukannya karena dia tidak bisa berbohong kepada orang-orang yang banyak. Maka saudara akan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mari Allah memberikan kita, menganugerahkan kita akal yang sehat, pikiran yang jernih. Pergunakan sebaik mungkin akal yang Allah berikan kepada kita. Jangan mudah menjudge seseorang itu buruk, jangan juga mudah menjudge seseorang itu baik. Karena belum tentu yang dilihat oleh mata kita baik itu baik, belum tentu yang dilihat oleh mata kita ini buruk adalah buruk. Salam dari Dengoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.